Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang kakak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Abang kakak, kalian harus tetap semangat ya belajarnya. Welcome to Elvina Edukasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang menceritakan kembali isi fabel. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal 'Alamin. Berdoa selesai. Nah, langsung saja yuk simak penjelasan di video ini. Let's study together. Nah, abang kakak, pada video kali ini kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu kompetensi dasar 4.15, menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Untuk tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda setempat yang dibaca dan didengar. Nah, pada beberapa waktu yang lalu, saya sudah menjelaskan materi tentang pengertian dan jenis fabel, kemudian struktur dan kebahasaan teks fabel juga. Nah, pada kali ini kita akan lebih ke praktiknya. Nah, sebelum itu kita harus memahami terlebih dahulu bahwa fabel memiliki pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Agar dapat mengetahui tingkat pemahaman pembaca terhadap sebuah cerita, pembaca harus mampu menceritakan kembali cerita tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita hendak menceritakan kembali isi fabel kepada orang lain. Nah, beberapa hal tersebut sebagai berikut. Yang pertama, membaca secara keseluruhan isi cerita. Membaca keseluruhan berkaitan dengan pencarian makna yang terkandung dan pesan moral dalam cerita. Membaca dengan saksama akan mempermudah dalam menemukan nilai-nilai atau amanat-amanat dalam cerita. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita hendak menceritakan kembali isi cerita fabel adalah bahwa kita harus membaca keseluruhan isi cerita tersebut. Nah, kemudian yang kedua, adalah mencatat tokoh dan penokohan dalam cerita. Tokoh merupakan penggerak alur. Tanpa tokoh, alur tidak akan pernah sampai pada bagian akhir cerita. Nah, ada 3 tokoh dalam menggerakkan alur, yaitu tokoh sentral, tokoh bawahan, dan tokoh latar. Nah, kenapa kita harus mencatat tokoh dan penokohan dalam cerita? Karena dengan kita mencatat tokohnya, kita tahu siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian penokohan itu berkaitan dengan wataknya. Bagaimana watak dari setiap tokoh di dalam cerita tersebut. Nah, itulah kenapa pentingnya kita harus mencatat tokoh dan penokohan dalam cerita. Nah, tadi di situ ada dibahas mengenai tokoh sentral, tokoh bawahan, dan tokoh latar. Kira-kira abang kakak ada yang tahu nggak ya? Apa sih yang dimaksud dengan tokoh sentral, tokoh bawahan, dan tokoh latar? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hal tersebut. Yang dimaksud dengan tokoh sentral merupakan tokoh yang amat potensial menggerakkan alur, artinya tokoh yang penting di dalam sebuah cerita. Tokoh sentral mempunyai potensi yang dipandang dapat menghasilkan atau menguntungkan. Tokoh merupakan pusat cerita, penyebab kemunculan konflik. Nah, biasanya tokoh sentral ini adalah tokoh-tokoh yang bersifat protagonis ataupun antagonis. Kemudian tokoh bawahan. Tokoh bawahan merupakan tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya terhadap perkembangan alur, meskipun tokoh bawahan juga terlibat dalam pengembangan alur.
Artinya tokoh bawahan ini dia tidak memiliki begitu besar pengaruhnya terhadap pengembangan alur, tetapi juga terlibat dalam pengembangan alur. Sedangkan yang ketiga adalah tokoh latar. Tokoh latar merupakan tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap perkembangan alur. Kehadiran tokoh latar hanya sebagai pelengkap latar. Tokoh latar berfungsi menghidupkan latar. Nah, itu adalah yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, kita harus mencatat latar atau setting cerita. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa latar itu terbagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar atau setting merupakan penggambaran tempat, waktu, dan lingkungan sosial atau suasana tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Pada cerita fabel, latar tempat yang sering digunakan adalah di hutan. Nah, hal yang ketiga ini kita juga penting untuk mencatatnya bahwa pada bagian ini latarnya di sini, latar tempatnya di hutan misalnya, waktunya pada siang hari. Nah, itu kita juga harus mengetahui agar memudahkan kita untuk menceritakan kembali isi cerita fabel yang sudah kita baca. Yang keempat adalah mencatat alur cerita. Alur merupakan tahapan cerita secara urut, dimulai dari pengenalan tokoh hingga penyelesaian masalah. Nah, kenapa sih kita penting harus mencatat alur cerita? Yaitu tadi, untuk mengetahui jalan cerita yang kita baca. Jadi, untuk mengetahui jalannya cerita tersebut, dimulai dari pengenalan tokoh hingga penyelesaian masalah. Itu menjadi hal yang penting untuk kita pahami sebelum kita menceritakan kembali isi cerita yang kita baca. Kemudian untuk yang kelima itu adalah mencatat gagasan pokok cerita. Gagasan pokok adalah gagasan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Menemukan gagasan pokok dapat dilatih dan dikembangkan sehingga menangkap inti bacaan menjadi tepat, akurat, dan cermat. Nah, ini adalah yang harus diperhatikan dalam menceritakan kembali isi cerita fabel. Yang kelima adalah mencatat gagasan pokok. Nah, jadi abang kakak semua, ada 5 hal yang harus kita perhatikan ketika kita hendak menceritakan kembali isi cerita fabel, ya. Ada 5 yang harus kita perhatikan. Nah, apabila abang kakak telah memperhatikan kelima hal ini, insya Allah abang kakak pasti akan mudah untuk menceritakan kembali isi cerita fabel yang sudah abang kakak baca sebelumnya kepada orang lain tentunya, ya. Nah, sampai di sini pemahamannya, sampai di sini penjelasan mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menceritakan kembali isi cerita fabel kepada orang lain. Bagaimana abang kakak? Mudah bukan untuk dipahami? Nah, mudah-mudahan video kali ini dapat bermanfaat untuk abang kakak semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan stay tune terus di kanal YouTube Elvina Edukasi. Untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini agar banyak yang mengetahui juga materi-materi ini, agar apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.